Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya, sahabat hijrah bersama Ustaz Abu Somad. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebaikan dunia akhirat, istiqomah iman dan Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairal jaza. Tema kita tentang tahun baru Masehi, tentang 12 bulan dalam satu tahun. Itu bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 36. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Itu ketetapan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bilangan 12 bulan itu, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ini tentang penetapan 12. Lalu kemudian bagaimana cara menghitungnya? Apakah menurut peredaran matahari atau bulan? Maka ada digunakan istilah bulan itu qamar, maka kalender qamariyah karena mengikuti bulan. Sedangkan matahari itu syamsun, maka disebut dengan syamsiyah. Jadi syamsiyah matahari, bulan qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu qamariyah karena mengikuti bulan. Sedangkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu disebut dengan syamsiyah karena mengikuti matahari. Nah, tentang kedua-duanya itu dipakai dalam penghitungan bisa dilihat dalam surat Yunus ayat 5. Surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala syamsa, Allah yang menciptakan matahari, diya'a, cahaya, wal qamara, Allah menciptakan bulan, nura, cahaya. Syamsa, cahaya, matahari, cahaya, bulan juga cahaya. Kenapa cahaya matahari disebut dengan diya, sedangkan cahaya bulan disebut dengan nur? Karena diya sumber cahaya, sedangkan nur pantulan yang memantulkan cahaya. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Kalau matahari, memang matahari bersinar. Kalau bulan, bulan tidak bersinar. Bulan menerima pantulan cahaya matahari. Maka ada kalanya bulan gelap, ada kalanya dia terang. Kapan dia terang? Ketika dia memantulkan cahaya matahari. Untuk apa diciptakan Allah syamsa, matahari, dan qamar, bulan? Wa qaddarahu manazila, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala stasiun-stasiun berputarnya, li ta'lamu adadas sinin, supaya kamu mengerti, paham dan tahu adadas sinin, jumlah tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 itu kita tahunya dari mana? Dari peredaran bumi mengitari matahari, dari peredaran bulan. Itu maka ada istilah sekarang tahun menurut matahari, sekarang tahun menurut bulan. Tahun berapa sekarang? Sekarang tahun 2023. Nanti masuk 2024. Itu menurut apa? Menurut matahari, syams. Lalu kemudian Muharram, Safar sekarang 1445. Itu menurut apa? Itu menurut bulan. Jadi ya menggunakan matahari dan menggunakan bulan enggak ada masalah, karena dua-duanya ciptaan Allah. Matahari pun ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah. Bukan
Kalau kita pakai kalender bulan, ini ciptaan Allah. Kalau kalender matahari, ini ciptaan setan. Tidak begitu. Dua-duanya adalah ciptaan Allah. Walladzi ja'ala, Allah yang menjadikan. Surat Yunus ayat 5. Lalu kenapa sebagian ulama melarang untuk menyambut tahun baru Masehi? Dan kenapa tahun itu disebut dengan Masehi? Jadi kalender ini awalnya dibuat oleh Kaisar Romawi yang sangat terkenal, namanya Kaisar Julius Kaisar. Dibuatlah kalender oleh Julius Kaisar. Nama astronom, pakar astronomi yang membuat kalender itu namanya Sosigens. Sosigens. Beliau berasal dari Alexandria, dari Mesir. Julius Kaisar memanggil astronom, wahai Sosigens, kau buat kalender. Kalender itu dibuat atas namanya Julian Kalender. Julian Kalender itu jauh sebelum Nabi Isa. Tidak ada hubungan dengan Al-Masih. Nah, jadi kalender ini adalah kalender Romawi punya, karena peradaban yang paling maju waktu itu Romawi. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Rum. Surat Rum, surat Romawi. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Ternyata ada yang lebih hebat lagi dari Rum, yaitu Persia. Jadi waktu itu di zaman Nabi itu ada dua blok. Blok barat Romawi, blok timur Persia. Berperang Romawi dengan Persia. Kalah Romawi. Nanti beberapa lama Romawi akan menang mengalahkan Persia. Dan betul berita yang datang dari Allah itu untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Jadi datanglah Kaisar Romawi. Dia penyembah berhala, bukan orang penganut agama Nabi Isa. Dia penyembah berhala. Dipanggilnya lah astronom, pakar ilmu perbintangan, ilmu-ilmu langit, ilmu-ilmu bulan, bintang, matahari, namanya Sosigens, dari Alexandria, dari Mesir. Buatkan kalender. Dibuatlah kalender. Orang dulu suka pakai nama dia, karena nama dia Julius Kaisar, dibuat nama kalendernya kalender Julian. Julian Kalender. Mengikut matahari, jadi bukan mengikut bulan. Lalu kemudian untuk bulan pertamanya, bulan 1, dipakai nama dewa, namanya Dewa Janus. Dewa Janus ini wajahnya dua, satu ke depan, satu ke belakang. Maka dibuat dia di bulan pertama, karena bulan pertama itu Januari, itu dari Janus, melihat masa lalu dan masa depan. Dia adalah pintu masuk ke masa lalu dan melupakan pintu masuk ke masa depan dan melewati masa lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa Kaisar Julius Kaisar ini seorang pagan penyembah berhala, pagan berhala, paganisme, penyembah berhala. Dia yang membuat kalender itu. Lalu kemudian setelah berjalan sekian ratus tahun, bahkan 1000 tahun, pada tahun 1570 Masehi, 1570 Romawi, ada seorang paus namanya Paus Gregorius 13. Gregorius 1, Gregorius 2, ada namanya Paus Gregorius 13. Dia menugaskan seorang astronom, pakar astronomi, namanya Christopher Clavius. Lalu kemudian Christopher Clavius menyusun kalender, tapi bukan kalender baru. Kalender Julian itu yang dia modif, karena kalender sudah ada. Lalu kemudian pada tahun 1582 diberlakukanlah kalender yang dimodif oleh Paus Gregorius 13 ini, diterapkan di negara-negara yang mengikut Paus beragama Katolik. Di Italia,
di Spanyol, di Portugal, dan negara-negara yang mengikut paus, yang berimam kepada paus, saudara-saudara kita dari agama Katolik. Itulah mengapa kalender itu disebut dengan kalender Gregorian kalender. Yang awalnya Julian kalender berubah menjadi Gregorian kalender. Di tempat kita selalu disebut Masehi, dinisbatkan kepada Al-Masih. Sebenarnya penisbatan ini kurang tepat. Yang paling tepatnya itu adalah karena tidak ada hubungan Al-Masih sama sekali dengan kalender ini. Ini kalendernya murni buatan dari Gregorius. Kalau mau Gregorian kalender. Makanya orang bule, orang barat, orang Amerika, orang Jerman menyebutnya Gregorian kalender. Kalender yang dibuat oleh Paus Gregorius. Lalu kemudian Amerika dengan Inggris memakai kalender ini belakangan. Baru pada tahun 1752. 1752 baru dipakai kalender ini. Indonesia bagaimana? Kami di Riau, ini kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak memakai kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bang Alvin Firdaus di Kalimantan, mereka ikut kerajaan Al-Gadriyah yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Al-Habib Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Mereka juga pakai kalender Hijriah. Bisa dilihat di atas mimbar Masjid Sultan Al-Gadriyah. Bagaimana dengan Kesultanan Demak, Sultan Agung, Sultan-Sultan Islam yang ada di Jawa, di Cirebon? Mereka menggunakan kalender Hijriah. Sultan Agung ingin supaya masyarakat Jawa yang abangan dengan masyarakat Islam yang santri tidak ada konflik, maka dikawinkanlah antara Hijriah dengan Saka, kalender Jawa dengan kalender Islam. Maka nyambutnya sama. Orang Islam nyambut Muharram, saudara kita yang dari Jawa juga menyambut tahun baru Jawa. Yang kejawen dengan yang Islam sama-sama nyambut tahun baru, tapi kalendernya adalah kalender Hijriah. Win-win solution supaya damai ini. Kapan kita baru pakai kalender Januari Februari? Ketika kita merdeka dan kita mulai ikut. Waktu itu ada mulai dua. Sebelum merdeka itu waktu kerajaan-kerajaan itu Hijriah. Ketika perjuangan menjadi Indonesia itu mulai pakai dua, Hijriahnya pakai, Masehinya juga pakai. Baru final kita pakai betul ini kalender Januari Februari itu ketika kita bergabung dengan PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa. Karena kalau kalendernya beda susah untuk menyusun agenda PBB. Misalnya Mesir pakai kalender Koptik, karena orang di Alexandria pakai kalender Koptik. Lalu kemudian di Italia, Spanyol dengan Portugal pakai kalender Gregorian kalender, Paus Gregorius. Orang Islam pakai kalender Hijriah. Nanti bingung banyak sekali tanggalnya. Maka kata PBB, gimana kalau kita seragamkan aja? PBB memakai kalender Januari Februari. Kenapa kalau PBB tidak pakai kalender Muharram Safar? Ya karena orang-orang di PBB bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang mayoritas di PBB tentu dia pakai kalender Muharram Safar. Tapi karena PBB ini didominasi oleh orang yang tidak Islam, maka dipakailah kalender Januari Februari. Disepakati semua anggota PBB pakai kalender Januari Februari. Itu kronologis ceritanya kenapa kita pakai kalender Januari Februari. Ustaz Somad pakai kalender apa? Ya, ayah saya menulis di buku harian waktu kelahiran, Abdul Somad lahir 30 Jumadil Awal. Ada buku catatannya, Abdul Somad lahir hari Rabu 30 Jumadil Awal, bertepatan dengan 18 Mei
Nah, jadi rata-rata kita pakai 2 atau pakai 1. Nah, apa hukumnya kita pakai kalender Januari Februari ini? Ini kan buatan orang kafir. Ya sama macam kita pakai handphone. Handphone ini bukan buatan orang Islam. Sama juga dengan kita pakai kamera ini. Kamera ini bukan buatan orang Islam. Kita pakai dia sebagai alat hitung, alat kira, kalkulator. Kita pakai alat hitung. Tidak ada hubungan kait dengan agama sama sekali. Maka hukum memakainya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum memakainya mubah, boleh. Karena tidak ada masalah ritual. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Lalu kenapa orang melarang merayakan malam tahun baru? 31 Desember, nanti malam 1 Januari. Ustadz di mana-mana, jangan rayakan malam tahun baru. Bukan masalah kalendernya, masalah mabuknya, masalah koplonya, masalah begadangnya, masalah boncengnya, masalah pacarannya. Jadi bukan inti masalahnya. Kalau inti masalah kalendernya, no problem. Yang jadi masalah adalah pernak-pernik yang di samping malam tahun baru ini. Lalu solusinya bagaimana? Maka muncullah fenomena baru. Di malam tahun baru, di TV dari dulu. Dulu saya diajak TV One untuk zikir. Seingat saya pertama kali dulu di Langsa aja, lupa tahun berapa. Saya, Kang Abik, lalu kemudian beberapa artis datang ke Langsa Aceh. Jadi 3 waktu waktu itu. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah. Diadakan zikir. Masjid-masjid Islamic Center juga mengadakan zikir. Zikir apa ini? Kok zikir menyambut tahun baru? Ini orang nggak ngerti. Ini adalah alternatif yang dibuat oleh beberapa kepala daerah, beberapa ustadz. Jadi saya tanya Bapak Wali Kota waktu itu, kenapa dibuat zikir malam tahun baru, Pak? Malam tahun baru anak muda ngebut-ngebut, Pak Ustadz, botol minuman berserak-serak. Jadi saya berpikir untuk mengundang mursyid tarekat Naqsabandiyah, ahli zikir, namanya Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali, doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar Kairo Mesir, anak dari seorang wali Allah namanya Syekh Muda Wali, Syekh Muhammad Wali, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Akhirnya diadakanlah zikir. Akhirnya malam tahun baru itu orang berzikir, nggak mabuk. Nah, jadi itu tolong pahami kronologisnya, jangan potong tengah. Apa nih umat Islam menyambut tahun baru? Nggak ada orang mau menyambut. Itu bukan masalah sambut menyambut, itu membuat solusi alternatif. Dan saya tahun ini Ustadz di mana? Tahun ini nanti tanggal 31 malam 1 di Kuala Lumpur. Insya Allah panjang umur sehat badan kalau tidak ada halangan, sampai jam 12 lewat. Untuk melewatkan itu aja, habis itu pulang ke rumah. Jadi kalau kebetulan di kota jamaah sekalian ada acara zikir, datang. Nanti kalau ada yang nanya apa ini, ya jawablah seperti jawaban ini. Daripada nongkrong di rumah, iya, siapa yang tahan di rumah? Duduk di rumah, ngopi, minum teh, nonton TV, main handphone, datang kawan nelpon, ayolah bro ngopi kita sebentar. Keluar keluyuran, na'udzubillah, apalagi yang belum menikah, yang lajang, yang gadis. Nah, jadi menyikapi malam tahun baru 3. Yang pertama, kalau memang bisa tahan di rumah, ya bertahanlah di rumah. Kalau tidak bisa bertahan di rumah, ada kebetulan majelis zikir, sholawat, ya ikut, datang. Untuk ngelakkan aja sampai jam 12 sampai jam 1, habis itu pulang tidur. Saya di rumah nggak tahan Pak Ustadz, zikir pun nggak tahan. Nah, makan obat tidur, makan antimo, tidur. Nah itu udah alternatif terakhir, itu udah
daripada buat maksiat. Tidur tuh menghindarkan diri dari maksiat. Nah, ini tentang masalah malam tahun baru. Adapun masalah ini udah lewat karena hari ini udah 26, besok udah 27. Tapi mungkin acaranya terus ada. Adapun masalah Natal itu kaitannya ada 3 jawabannya. Yang pertama surat Maryam ayat 25. Surat Maryam ayat 25 bunyinya, wa huzzi ilaiki, wahai Maryam, goncangkan batang pohon kurma. Maryam alaihissalam ketika dia melahirkan Isa alaihissalam, dia bersandar ke batang kurma. Kata Allah, goncangkan pundakmu ini ke batang pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Goncangkan pundakmu ke batang kurma, akan jatuh buah kurma. Menurut Syekh Ahmad Deedat dan beberapa ahli tafsir, buah kurma itu matang, jatuh, itu musim panas, diperkirakan bulan Juli atau bulan Agustus. Bulan Desember musim salju, nggak ada itu buah kurma matang, putih kurma pun tak ada. Itu argumentasinya. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti kita mengatakan selamat lahir Nabi Isa 25 Desember. Padahal tidak ada satu bukti otentik original dalam ajaran agama Islam yang menyatakan dia lahir pada tanggal 25 Desember. 25 Desember itu dulu adalah hari orang Eropa merayakan lahirnya Dewa Mitra. Jadi orang Eropa membawa roti, makanan, semua ngumpul, datang Kaisar Konstantin, dia lihat orang ramai kumpul, bagus, lalu ditariknya tanggal itu, diadopsinya tanggal 25 itu. Lalu kemudian ayat yang kedua surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah 72. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu Tuhan. Orang Yahudi menganggap Al-Masih itu adalah anak zina, karena mereka menuduh Maria berzina dengan Joseph tukang kayu, lahirlah anaknya Isa. Rendah sekali posisinya orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan dia ibnullah, anak Tuhan. Yang satu mengatakan anak zina, yang satu mengatakan anak Tuhan. Datang Islam. Islam tidak ke bawah, tidak ke atas. Dia bukan anak zina dan dia bukan anak Tuhan. Lalu dia siapa? Dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah, Rasul utusan Allah, bukan Tuhan. Memang dia punya beberapa mukjizat. Yubri'ul akmaha wal abraso, menyembuhkan orang yang lumpuh sakit kusta, orang buta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, maka kita mengatakan selamat kelahiran Isa, anak Tuhan. Tuhan, padahal dalam Islam dia bukan Tuhan. Surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 3. Allah itu yang ketiga dalam 3. Trinitas. Allah, anak Allah, Rohul Kudus. Allah itu yang ketiga dalam 3. Maka dalam Islam siapa yang mengikuti, meyakini itu kafir dia. Bukan kata saya membacakan ayat surat Al-Maidah ayat 73. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, selamat lahir Isa yang diakui sebagai Trinitas, Tuhan, bagian dari Tuhan, tak bisa kita ikut ke dalam kekafiran. Yang keempat, Nabi Isa tidak mati disalib. Wa ma qataluhu, mereka tidak menyalibnya.
Wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Orang yang diserupakan wajahnya dengan dia itu namanya Yudas Iskariot, yang membocorkan rahasia persembunyian Nabi Isa karena disogok dengan beberapa keping uang emas perak. Akhirnya Allah melaknat dia saat Romawi berkoalisi dengan Yahudi mau menangkap, dirubah Allah wajahnya, barrafa'ullah, diangkat Allah. Jadi ketika kita mengatakan selamat hari lahir Isa yang mati disalib, itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengatakan begitu. Islam mengatakan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Nah, ini tentang kita bahas malam ini secara detail, sehalus-halusnya dikupas, mulai sejarah kalender Julian sampai ke Gregorian sampai ke Masehi, dan mengapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi Ustadz Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, ada memfatwakan katanya boleh. Lihat dulu kitabnya di mana. Kitabnya namanya Fiqhul Muslimah Aqalliyah, fikih Muslim minoritas. Kebetulan waktu itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi diundang ke Eropa, keliling di Eropa. Keadaan waktu itu sulit, apalagi setelah kasus 11 September. Lalu beliau ditanya, Syekh, gimana nih, kami bertetangga, berteman, kawan, sekantor, sahabat. Ya kata Syekh Yusuf Qaradawi, karena darurat ya nggak apa-apa, silakanlah kalian dipakai fatwa itu ke tempat kita. Saya tetap berpegang dengan haram. Kalau ada orang yang mau mendebat saya, ya saya tidak berubah dari dulu, karena pendapat itu pendapat para ulama. Adapun yang membolehkan pada kasus tertentu, saudara kita yang ada di Maluku minoritas, yang ada di NTT, yang ada di beberapa kawasan di Sumatera Utara, bisa pakai fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu. Nah, itu. Apakah dengan haramnya mengucapkan itu lalu kita bermusuhan dengan teman tetangga? Ya tidak. Teman saya, kawan saya tahu tentang pendirian saya. Abdul Somad itu, bagi dia Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak mati disalib, bukan Trinitas. Dia tidak mau mengucapkan selamat. Tapi hubungan kami tetap baik, tidak putus tali silaturahim. Beliau mengerti bagaimana saya pun paham bagaimana perbedaan kami dalam masalah kebangsaan. Sama-sama bangsa Indonesia, tetap silaturahim. Dalam masalah berkawan, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, saya tak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tak menyembah apa yang ku sembah, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi dalam masalah toleransi sosial, Islam ini paling baik, paling lembut. Tapi toleransi ritual, toleransi keyakinan itu tidak ada. Karena Nabi diajak untuk beribadah, kau sembah Tuhan kami 1 bulan, nanti kami sembah Tuhan kamu 1 bulan. Yang disuruh itu toleransi, bukan kolaborasi. Disuruh toleransi malah kolaborasi. Nanti khawatirnya terjunnya ke dalam sinkretisme. Jadi banyak sekarang latah, lalu kemudian mulai menyentuh-nyentuh masalah ritual. Nah, ini tidak dibenarkan. Saya kira 30 menit, kita start tadi jam 8, sekarang 8.33. Sebagaimana biasa 30 menit saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tadi pemaparan dari guru kita terkait
uh, ritual-ritual dalam tahun baru dan juga apa yang boleh, apa yang tidak, gitu ya. Termasuk penjelasan tentang kalender tadi, kalender Hijriah, kalender Masehi, sejarah-sejarahnya, mudah-mudahan menjadi hasanah ilmu kita yang baru. Insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya via Zoom dan juga via chat bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala kalau mau open kamera, open mic, bisa via chat begitu ya, via kolom komentar bisa sampaikan pertanyaannya. Untuk yang pertama, saya persilahkan untuk Bapak Iya Setiana yang raise hand dulu. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, malam ini saya sangat bergembira sekali bisa bertegur sapa dengan Pak Ustadz. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait menyikapi malam tahun baru, dan saya juga sering jadi sebagai penggagas bahwa ketika malam tahun baru itu mengajak jamaah untuk pergi ke masjid dan melakukan kegiatan zikir. Nah, itu adalah hal yang sering kami lakukan sebagai upaya untuk menangkal generasi muda agar mereka bisa mengalihkan dan membiasakan kebudayaan di malam 1 Januari. Tapi hal itulah yang muncul kekhawatiran begitu, bahwa ada persepsi bahwa kesan malam baru itu, malam tahun baru 1 Januari itu dijadikan sebagai budaya yang menyamakan begitu antara kegiatan zikir dengan kegiatan satu malam tahun baru itu gitu Pak Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan, persepsi ini apakah baik atau memang kurang tepat begitu ketika kita mengadakan kegiatan sebuah yang positif tetapi di malam yang memang sedang digemur-gemurkan sebagai kegiatan malam tahun baruan. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, mungkin di luar dari kegiatan ini saya ingin bertanya, ketika kita berada di lingkungan pendidikan yang komunitasnya agak besar begitu, sehingga komunitas itu memungkinkan ketika di hari Jumat anak-anak di sekolah misalnya, kita agak kesulitan untuk mengarahkan siswa pergi ke masjid di luar sekolah. Nah, ada pendapat atau ada keinginan upaya untuk mengadakan sebuah kegiatan Jumatan di lingkungan sekolah. Apakah menurut hukum kegiatan Jumatan itu di sekolah dilakukan benar atau memang tidak semestinya begitu? Karena memang saya juga belum bisa memberikan kesimpulan dengan teman-teman, karena memang di sekolah itu ada kalanya di hari Jumat ada kegiatan libur, sehingga kemungkinan tidak ada kegiatan aktivitas Jumat. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat acara zikir malam tahun baru, lalu dituduh orang, Ustadz merayakan malam tahun baru. Enggak, saya enggak merayakan malam tahun baru. Kenapa Ustadz berzikir? Iya, saya tiap malam memang zikir. Yang Ustadz baca apa? Yang saya baca 10. Astaghfirullahalazim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul rabbil falaq, rabbin nas, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih, Allahu la ilaha illal qayyum, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir ini memang saya baca tiap malam. Tiap malam memang saya baca zikir ini. Jamaah pun saya ajak tiap malam membaca zikir. Lalu ketika dibaca malam 31 malam 1, apakah saya mesti berhenti baca zikir hanya gara-gara malam tahun baru? Kan enggak. Ustadz kok enggak zikir malam ini ya? Ya aku sebetulnya tiap malam zikir, tapi malam tahun baru ini enggak zikir. Kok enggak zikir? Itu jawaban pertama. Ceramah. Saya ceramah malam tahun baru. Memang tiap malam saya ceramah. Sabtu kemarin di Aceh, Ahad di Aceh, Selasa di Aceh. Ini tadi baru sampai ini sore ini. Malam ini sekarang kita online. Besok subuh di Jalan Kamboja, Kibaca Riyadus Shalihin.
Memang saya tiap malam tausiah. Mana ada kosong? Apakah karena malam tahun baru lalu dikosongkan? Itu jawaban yang pertama. Bahwa ini memang rutin, bukan karena malam tahun baru. Jawaban yang kedua, daripada anak-anak muda ini nongkrong-nongkrong, ngebut-ngebut, sedikit lagi terjerumus dia dalam keharaman, bonceng-bonceng, maksiat. Berapa banyak hotel-hotel dipakai cuman 2 jam malam tahun baru, hotel kelas melati. Itu ada surveinya. Hotel-hotel di kota-kota dipakai hanya 2 jam untuk buat maksiat, dosa. Malam Valentine, malam bertambah lagi Halloween, April Mop, tahun baru. Jadi untuk mengalihkan itu, kalau sanggup sudah ngaji semua, orang di rumah aja nggak keluar, tapi berapa orang yang sanggup? Itu jawabannya. Tapi letih juga kita jawab, Pak Ustadz. Ya selama orang nggak letih nanya, ya kita nggak letih juga jawab. Orang nggak capek nanya, ya kita nggak capek juga jawab, terus aja jawab. Tentang masalah sholat Jumat di sekolah. Sholat Jumat itu menurut mazhab Syafi'i dilaksanakan di masjid jami'. Ada namanya masjid, tapi ada namanya masjid jami'. Masjid jami' diambil dari kata Jum'ah, masjid yang ada sholat Jumatnya. Menurut mazhab Syafi'i, sholat Jumat dilaksanakan di masjid jami'. Makanya bawalah santri-santri anak murid ke masjid jami' untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun mazhab Hanafi, walaupun tidak masjid jami', selama cukup 4, selama cukup orang berkumpul menurut urf. Kalau mazhab Syafi'i disyaratkan mesti 40 orang. Kalau mazhab Hanafi menurut urf. Urf artinya menurut kebiasaan. Ini sudah ngumpul, walaupun tidak cukup 40, sah. Menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, bisa sholat Jumat tidak di masjid, di convention hall, di kantor, bisa. Saya sebutkan ketiga-tiga pendapat ini supaya nanti jangan sampai kata Ustaz Somad kemarin, udah jelas Ustaz Somad udah sebutkan tiga-tiganya. Mazhab Syafi'i di masjid jami', mazhab Hanafi boleh tidak di masjid jami', sah semuanya. Mazhab Syafi'i mesti 40, mazhab Hanafi tidak disyaratkan 40. Mazhab Maliki boleh di tanah lapang, di convention. Mazhab Maliki yang sangat ketat. Mazhab Maliki mensyaratkan wajib di masjid. Kalau tidak di masjid tidak sah. Nah ini tentang masalah. Makanya dulu waktu ada sholat Jumat di tanah lapang di Jakarta, termasuk ini saya jelaskan bahwa yang mensyaratkan mesti di masjid adalah mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi tidak mesti di masjid jami', di masjid biasa, yang penting asal udah ngumpul ada khotibnya sah. Mazhab Syafi'i di masjid jami', karena satu kampung, satu negeri itu sholat Jumatnya cuma satu. Jadi yang sekarang kita laksanakan seperti kami di Jalan Kamboja ini, ada 2 masjid sholat Jumat. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi mazhab apa sebetulnya yang dipakai sekarang nih? Hanafi. Asal sudah ada imam, ada khotib, ngumpul, sah sholat Jumat. Begitu kata pendapat para ulama. Nah, saya menyebutkan mazhabnya Syafi'i, Hanafi, Maliki. Ustadz, jamaah yang kebetulan diminta pendapatnya tinggal milih-milih yang mana. Kalau Ustadz Somad milih yang mana? Saya milih yang, saya dalam masalah fikih saya agak ketat, bukan termasuk yang mudah-mudah. Saya lebih memilih di masjid jami'.
bawalah anak-anak ke masjid jami sholat Jumat. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik, lebih utama. Demikian Bang Alfi, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah terjawab ya Bapak Iya Setiana. Baik, kita lanjut kita lanjut pertanyaannya ke jamaah yang ada di kolom chat. Ini kami simpulkan dari beberapa pertanyaan ya. Ustadz, jika profesi kita itu adalah seorang pedagang yang misalnya kita itu menjadi pedagang alat-alat ritual gitu Ustadz. Ambil contoh misalnya dalam sembahyangnya orang Cina itu ada menyembelih ayam jantan Ustaz. Kita menyediakan ayam jantan tersebut. Kemudian kita juga misalnya profesinya sebagai desainer Ustaz. Desainer membuat ucapan-ucapan selamat Natal. Dan profesi-profesi jenis yang pada intinya membantu gitu Ustaz ya, membantu dalam ritual-ritual seperti itu. Apakah itu termasuk sebagai tolong-menolong dalam dosa Ustaz? Mohon penjelasannya. Lal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam birri kebaikan, wat taqwa dan takut kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi, jangan tolong menolong dalam ismi dosa, wal udwan permusuhan. Mungkin permusuhan tidak, tapi dosa iya. Adakah dosa yang lebih besar daripada mengatakan Tuhan punya anak? Adakah dosa yang lebih besar daripada mengatakan Nabi Isa itu Tuhan? Adakah dosa yang lebih besar daripada dosa mengatakan bahwa Nabi Isa mati disalib? Adakah dosa yang lebih besar daripada dosa mengingkari ayat-ayat Al-Quran? Itulah dosa yang paling besar. Maka hindarkanlah diri dari yang subhat-subhat. Selama setahun Allah kasih kita pintu untuk cari rezeki. Kenapa lah mesti pada rezeki itu banyak dibukakan Allah? Inilah ujian. Maka da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Tapi Pak Ustadz, sepanjang tahun inilah yang paling banyak proyeknya. Apa bedanya dengan Yahudi ketika hari Sabtu banyak ikan? Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, pada hari selain Sabtu ikan nggak ada, pas di hari Sabtu itulah paling banyak ikan. Itu ujian dari Allah SWT. Diuji bangun malam lulus, diuji bertahajud lulus, diuji ngaji streaming lulus. Tapi ketika diuji dengan uang yang haram, semua yang terkait tukang las, tukang, ini semua yang terkait dengan itu. Makanya dulu orang-orang tua kita yang tidak sekolah pun bahasanya jangan bersubuhat. Kalau di kampung kami istilahnya, kau jangan buat subuhat. Saya waktu kecil bingung apa maksudnya subuhat ini. Ternyata al halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram ini syubhat, samar-samar. Kamu jual apa? Saya jual nasi. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam tahu. Sama seperti orang jual anggur. Jual anggur itu halal. Jual apa kamu? Jual anggur, halal. Tapi saya jual anggur kepada orang yang 100% dipakainya anggur itu untuk buat khamar. Pas ditanya, kau jual apa tadi? Aku jual anggur, titik. Padahal kelanjutannya, anggur itu akan dibuat khamar, dan dia tahu dan dia sadar dengan penuh kesadaran bahwa anggurnya itu akan dipakai untuk jual khamar. Apalagi ucapan selamat dan lain sebagainya. Kecuali saya buka rumah makan, datang orang beli nasi bungkus. Tiap hari memang orang beli nasi bungkus, 10 bungkus, 100 bungkus, dan saya nggak pernah tanya, ini nasi ini dipakai untuk apa? Nggak tahu saya dipakai untuk apa. Tapi kalau udah jelas-jelas, maka sesungguhnya apa itu dosa? Mahaka fi sadrika, sesuatu yang menyesakkan di dadamu. Kalau engkau renung di lubuk hatimu yang paling dalam, kau tahu bahwa itu sesungguhnya dosa.
Cuman hawa nafsu menutupinya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari yang haram, yang syubhat. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ke penanya berikutnya di Zoom. Kami persilakan Bapak Asgari. Silakan Bapak di open mic-nya. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin mulai mengizinkan saya untuk berbicara. Saya ingin menanyakan tentang malam tahun baru, karena di sini juga banyak sekali ya yang orang-orang yang merayakan tahun baru. Niatnya kadang saya bertanya juga, niatnya apa? Kadang jawab juga cuma bakar-bakar saja. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih untuk kita mengantisipasi yang orang-orang terdekat dulu lah gitu. Minimal orang-orang terdekat dulu supaya menghindari acara-acara tersebut itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anta munzir, engkau hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksa orang lain. Saya 46 tahun sudah umur saya, belum pernah saya memanggil adik saya, keponakan saya, lalu saya undang, nanti kita rame-rame minum. Enggak, malam itu ya seperti malam yang lain, enggak ada spesialnya, enggak ada khusus-khususnya, untuk menghindarkan diri dari pembenaran. Kalau tidak nanti anak-anak saya akan melanjutkan itu. Dia ingat dulu ayah saya kalau malam ini dia beli ayam, dia beli ini. Saya nggak mau melanjutkan tradisi yang tidak baik. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang melakukan tradisi yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya. Kalau bisa melarang orang lain, lakukan. Kalau tidak bisa, selamatkan diri sendiri. Malam itu ya apa yang mau dilakukan? Mau di rumah aja, matikan handphone, mau tidur, selama tidak ada terkesan kita ikut memeriahkan. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Saya tahu, saya paham anak-anak muda sekarang sulit sekali, akan dibully kawan, akan dilecehkan, akan dikucilkan. Ya itulah bagian dari ujian hijrah. Sahabat dulu lebih daripada itu lagi. Kita perbaiki diri kita. Saya menyampaikan ini tidak ada bebannya karena saya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu dengan keluarga saya, dengan adik saya, dengan saudara saya, dengan ponakan saya. Malam tahun baru, kalau kebetulan pengajian, ya saya pengajian. Kalau enggak, ya saya di rumah. Ya di rumah berapa jam lah melewatinya itu, maghrib, isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, cuma 5 jam. Masa nggak tahu mau buat apa 5 jam? Bodoh kali nggak tahu mau buat apa 5 jam. Nggak tahu Ustaz mau buat apa 5 jam. Loh, selama ini apa yang kau buat rupanya 5 jam? Banyak yang bisa kita lakukan 5 jam. Mau menulis, mau buat puisi, mau tidur, mau nonton TV, mau update status, membuat hadis-hadis, ayat-ayat Quran. Banyak yang bisa kita lakukan 5 jam itu. Yang penting tak terjerumus kita dalam ikut memeriahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di Zoom. Ada Bapak
Haris. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Alvin atas informasinya. Terima kasih Ustadz. Ini mau bertanya lagi Ustadz. Jadi kalau kita kan saya di Jakarta. Nah, saya masih melihat teman-teman saya yang Muslim mengucapkan Selamat Natal dengan mungkin mereka menggunakan dalil yang Syekh yang Al-Qardawi itu kalau nggak salah ya. Nah itu hukumnya gimana itu Ustaz? Sedangkan kita kan di tempat di mayoritas Muslim dan mereka membenarkan atas dasar hal itu gitu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan kita, setiap perbuatan kita, inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah. Hanya karena nggak enak hati sama kawan sekantor, nggak enak hati, terus gimana hati kita ke Nabi Muhammad, gimana hati kita kepada Allah? Hanya karena nggak enak hati kepada kawan, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kawan sekolah, kepada sealma mater, hanya karena nggak enak hati. Lalu bagaimana hati kita ke Nabi? Bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sampai mati insya Allah akan berpegang untuk tidak melakukan, tidak mengucapkan, tidak. Tapi bukan berarti saya membenci sahabat saya, enggak. Bukan berarti saya menghalalkan darahnya, tidak. Dari dulu sampai sekarang saya ingin mengajarkan kepada jamaah, kepada santri, kepada anak-anak saya, kepada keponakan saya, kalau saya mati, nanti orang akan nanya, gimana Ustaz Somad dulu? Dan itu sampai hari kiamat, na'udzubillah, pahala nggak terlalu banyak, dosanya mengalir jariah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, izin satu lagi boleh Ustaz? Kalau misalnya dia tuh seorang pemimpin gitu, misalnya saya memimpin sebuah institusi, di institusi itu ada beberapa macam agama gitu Ustaz. Apakah diperkenankan saya untuk mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Raya yang lain Ustaz? Saya sebagai direktur di perusahaan ini menghormati saudara-saudara, karyawan, pegawai yang berbeda agama dengan saya. Tapi dalam masalah ritual, masalah pengucapan, saya berpegang kepada guru-guru saya, ustadz-ustadz saya yang berpendapat melarang, mengharamkan. Mohon kita saling menghormati. Saya menghormati saudara-saudara, saudara-saudara pun hormati saya. Andai saya lah pada posisi direktur atau posisi apa, itu yang akan saya sampaikan. Saya kumpulkan dulu pada tanggal 23, 22, 21. Saya sampaikan ke mereka, kalian tahu sifat saya, kelembutan saya, kebaikan saya, keramahan saya, tak usahlah saya ceritakan, kita kan udah berkawan lama. Tapi dalam masalah ini masalah keyakinan saya tidak ingin rusak akidah saya. Kalau saya menghormati kalian, maka kalian juga tolong hormati saya dalam masalah ini. Setelah itu urusan serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita khawatirkan? Hubungan selama di dunia, masalah hubungan kerja, sampai berapa tahun lah kita kerja? 55 tahun, 60, pensiun, selesai. Direktur berapa lama lah direktur? Jadi menteri berapa periode lah dari menteri? Dikorbankan akidah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Terima kasih. Baik, kita ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu belum dapat giliran. Ibu Tasmiati. Terima kasih Bang Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, begini, saya punya kakak sepupu kandung itu waktu menikah ngikut agama suaminya. Terus setelah menikah saya putus silaturahmi karena menghindari
kalau main ke rumahnya itu sekarang di keluarganya dia itu memasak, suka nyuguhin ramah gitu, nyuguhin makanan, minuman. Tapi saya tahu di rumahnya dia itu suka masak daging babi kan. Terus kalau Natal saya nggak pernah ke rumahnya untuk menghindari saya mengucapkan ucapan selamat ke beliau. Nah, tapi kalau hari raya kakak sepupu saya main ke rumah saya, ya ucapin selamat Idul Fitri, minal aizin. Tapi yang saya takutkan tuh dia selalu nyalahin saya karena saya nggak pernah main ke rumahnya. Saya ada alasan kenapa tidak main, yaitu pertama karena dia selalu nyuruh makan apa segala macam, saya menghindari itu. Yang kedua, kalau hari Natal saya juga menghindari ngucapin selamatnya itu. Jadi apakah termasuk saya memutuskan tali silaturahmi, Ustadz? Apa saya salah? Soalnya kalau hari raya Idul Fitri beliau pasti main ke rumah saya tanpa absen, setiap hari raya pasti tidak main ke rumah. Kalau saya silaturahmi hari biasa, dia selalu sibuk dari pagi nyampe malam, kadang jarang ada di rumah karena suami istri itu kerja semua, Ustadz. Gimana saya menyikapinya, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Kita selalu berpikir kita menghormati orang. Kenapa kita tidak balik? Orang juga mesti menghormati keyakinan kita. Saya ulang lagi. Kenapa kita selalu berpikir, kok aku nggak menghormati dia ya? Kok aku nggak membalas kebaikan dia ya? Kok aku nggak respect ke dia ya? Kenapa kita tidak berpikir, dia kok nggak menghormati keyakinan aku? Keyakinan aku menurut Nabi yang kucintai, bahwa kalau ada anjing menjilat air minum, maka airnya ditumpahkan dan dicuci dengan 6 kali air suci, 1 kali air tanah. Itu kalau air liur anjing masuk. Bagaimana kalau gulai babi di dalam mangkok, di dalam piring, di dalam gelas? Bagaimana aku mau? Jadi mestinya dialah yang memahami saya, supaya saya juga memahami dia. Kamu kalau datang ke rumah saya, nanti saya kasih minuman kaleng, minuman botol, kuenya kue plastik. Itu kalau saling memahami namanya. Itu poin tentang makanan. Tentang masalah Natal, saya Muslim. Nabi Isa itu dalam Islam, dia tidak mati disalib, dia tidak lahir 25 Desember, dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. 4 ini nggak bisa kulanggar, bro, saudaraku, kakakku, adikku. Tapi dalam masalah yang lain-lain, masalah anakmu nikah, aku datang. Masalah nanti musyawarah keluarga, aku datang. Jelaskan semuanya. Orang mau terima penjelasan kita, alhamdulillah. Dia tak mau terima penjelasan kita, masa gara-gara nyambung dengan dia kita putus dengan Allah? Mas, gimana logika berpikirnya itu? Masa gara-gara menyambung dengan manusia lalu putus dengan Allah? Lebih besar. Tapi katanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana Allahu Akbarnya? Ini masalah akidah, ini masalah keyakinan. Itulah gunanya kita ngaji. Jelaskan sama dia. Tak terima dia penjelasan kita. Yang benar itu adalah kita ngajak dia balik Islam. Karena dalam Islam, orang yang murtad itu hukumannya mati. Sepupuku, dalam Islam, orang murtad itu hukumannya hukum mati. Tahu nggak kamu, orang murtad itu hukumannya mati? Bukan malah dia ke kita, kok nggak datang ke rumah Natal, kok nggak putus silaturahim? Itu karena kita diam, kita jelaskan sama dia. Satu, bahwa masalah
tempat air minum tak ada tawar-menawar. 2, masalah Nabi Isa tak ada tawar-menawar. 3, orang murtad itu menurut hukum Islam hukumannya mati. Marah dia gara-gara itu. Ya apa boleh buat? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah terjawab ya. Dan pasti ini juga menjadi pertanyaan bagi yang lain. Mudah-mudahan bagi yang lain yang nggak punya kesempatan untuk bertanya bisa terjawab atas pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bang Ahmad Medan. Fadol. Assalamualaikum Buya. Semoga Buya dan yang mengikuti acara ini baik di YouTube ataupun via Zoom dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Buya. Tapi di luar tema ini Buya, pertanyaannya apa hukumnya menikah dengan anak abang? Pamannya saya ini punya abang kandung, dan abang saya ini punya anak perempuan, sedangkan saya punya anak laki-laki. Kemudian anak saya ini menikah dengan anak dari abang kandung saya tersebut. Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surat An-Nisa ayat 23. An-Nisa 23. Hurrimat alaikum ummahatukum, yang haram dinikahi ibu kamu, wa banatukum, anak perempuan kamu, wa akhawatukum, saudari perempuan kamu, wa ammatukum, saudari ayah kamu yang perempuan, makcik kamu, wa khalatukum, saudari ibu kamu, makcik dari pihak ibu, wa banatul akhi, anak perempuan saudara laki-laki kamu. Itu tadi pertanyaannya kan? Iya. Anak perempuan saudara laki-laki kamu. Wa banatul ukhti, anak perempuan saudari perempuan kamu. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu. Kamu pernah menyusu sama dia kenyang 5 kali kenyang, tak boleh dinikahi. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, kamu menikah dengan janda, janda ini punya anak gadis, kamu pernah dukhul dengan ibunya, pernah berhubungan dengan ibunya, maka tak boleh kamu nikahi anaknya. Kau terima nikahnya dengan fulan, mati dia, mati janda nih, belum sempat dukhul dengan ibunya, boleh nikah sama anaknya. Tapi kalau udah sempat dukhul dengan ibunya, sempat berhubungan kelamin, tak boleh. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, tapi kalau kamu belum sempat berhubungan dengan ibunya, boleh nikah dengan anaknya kalau mati maknya. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, istri dari anak kamu, menantu, tak boleh menggabung 2 saudari perempuan adik beradik, si A si B, dinikahi kakaknya, dinikahi juga adiknya, tak boleh. Ayat Quran langsung jelas. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tangkap mungkin tadi pertanyaannya ke sepupu Ustaz, antar sepupu gitu. Anak abangnya, coba tanya balik. Coba tanya balik. Saya punya anak perempuan, ya, dan abang kakak saya punya anak laki-laki. Anak saya dengan anak abang kandung saya nikahkan. Nah, itu yang saya tanyakan. Oh itu ya, ya betul. Kalau sepupu Ustaz, berarti boleh Ustaz ya?
Orang Arab kalau dia nampak perempuan cantik, dia bilang ya binti ammi, hai anak pamanku. Asal nampak perempuan dia tengok, anak pamanku. Apa maksudnya? Karena tradisi mereka memang dinikahkan anak ini sepupu supaya hartanya nggak keluar. Nama onyang saya Abdurrahman. Abdurrahman ini punya adik namanya Abdurrahim. Abdurrahman, Abdurrahim. Abdurrahman punya anak namanya Aminah. Aminah, Abdurrahman punya anak Aminah. Abdurrahim punya anak Nuruddin. Anak Abdurrahman dengan anak Abdurrahim dinikahkan. Lahir anaknya 10. Nomor 10 mak saya. Itu memang tradisi di Arab tuh begitu. Saya anak saya laki-laki, adik saya laki-laki. Saya sangat ingin anak saya ini, kalau di Arab Mizyan Hazik ini, kalau bisa nikah dengan anak adik saya. Apalagi saya tak punya anak perempuan, supaya di hari tua saya yang menjaga saya keponakan saya, bukan orang lain. Zaman dulu tuh begitu. Jelas? Jelas. Makanya dalam Quran tentang Nabi, wa banati ammika, anak-anak pamanmu. Artinya apa? Anak paman. Anak paman itu sepupu. Wa banati ammika. Buka surat Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ammika, anak perempuan pamanmu. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah jadi tambah ilmu. Ya Ustaz. Iqtaribu tasihhu, pesan sahabat Nabi, nikahlah dengan orang yang asing maka kau akan sehat. Ternyata kalau terlalu dekat itu tidak baik bagi gen. Pertama tidak baik, makanya na'udzubillah yang saudara-saudara, na'udzubillah kalau terjadi sampai saudara kandung itu anaknya cacat. Kalaupun sepupu ini kalaupun tidak cacat, tapi pesan sahabat Nabi, bukan Nabi, iqtaribu tasihhu, nikahlah dengan orang yang agak jauh dikit lebih baik. Lalu kemudian apalagi kita nasional, beda suku itu lebih bagus. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Minangkabau dengan orang Bugis. Kalau cerita masalah fikih boleh, tapi kalau masalah bagus untuk dakwah, untuk kesehatan, bagus dengan orang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz, nyambung dengan ayat tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwa dilarang untuk menyatukan dua saudara dalam satu pernikahan. Jadi misalnya saya menikahi kakaknya meninggal, apakah boleh saya menikahi adiknya Ustaz? Sama-sama hidup yang tak boleh. Hidup kakaknya, hidup adiknya, sama-sama dalam ikatan. Mati kakaknya, bagus dinikahi adiknya. Supaya apa? Supaya anak ini dijaga oleh bibinya. Kalau dijaga sama orang lain, ibu tiri rasa dia. Nikah dengan kakaknya, ada anak 3, anak kecil, mati kakaknya, nikah dengan adiknya supaya dia menjaga keponakannya. Kalau bercerai hidup, nikah dengan kakaknya, na'udzubillah bercerai, nikah dengan adiknya boleh. Yang tak boleh itu dipakai dua-duanya. Itu maksud antajma'u bainal ukhtain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Jadi nyambung di pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya terakhir ya, yang terakhir sebelum kita tutup. Ibu Dewi Murni. Silakan Ibu, di open, buka mic-nya, sampaikan pertanyaan.
Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya di luar tema. Saya mau minta doa buat anak saya yang memang yaitu lahirnya normal, tapi perkembangannya tidak sama dengan seumurannya kalau kata dokter sih dari kelainan gen Ustaz. Saya minta doa sama Ustaz supaya dia bisa normal, bisa berjalan, bicara, dan menjadi ulama seperti Ustaz Abdul Somad. Dan untuk yang kedua, saya mau bertanya gimana caranya supaya saya bisa menghafal Al-Quran beserta terjemahannya. Begitu saja Ustaz. Dibacakan setiap hari, didengarkan ke dia, dibacakan ke air, airnya diminumkan, dimandikan. Habis subuh dibacakan, habis maghrib dibacakan. Yang dibacakan itu 10. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi mafis 3 ayat sampai habis, solawatnya bagus, solawat Ibrahimiyah yang ada Ibrahimnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah tahlil 30 kali. Habis subuh didengarkan dia, kalau dia digendong didengarkan ke dia, dibacakan airnya. Airnya diminumkan, dimandikan. Air yang udah dibacakan tadi tidak boleh dipakai cebok, jangan buang ke WC, dihabiskan mandi, minum atau disiramkan ke bunga. Nanti sore kalau air itu tadi lagi untuk mandi sebelum maghrib, habis maghrib dibacakan lagi ke dia setiap hari. Lalu kemudian tentang menghafal Al-Quran, dihafal sebelum subuh atau setelah subuh, karena memori kita masih fresh, masih segar, masih kosong. Setelah dihafal, diulang, dihafal, diulang, dibacakan ke teman, dibacakan ke guru, ditulis. Dihafal, diulang, dibacakan ke teman, kita baca, teman dengar, dibacakan ke guru, kita baca, guru dengar, ditulis. Karena menulis tak bisa kencang. Banyak orang yang hafal kencang, waktu ditulis hilang. Usaha ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Kami mohon maaf jika ada beberapa yang mengacungkan tangan tapi nggak kebagian. Kita insya Allah lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, di pekan selanjutnya. Baik, alhamdulillah. Terakhir Ustaz, mungkin ada closing statement atau penutup untuk kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dibuatkannya kotak, dimasukkannya kita ke dalam. Kau kok nggak datang ke rumah aku? Kau kok nggak mengucapkan selamat? Kau kok nggak merespon aku? Kau pikir cuma kau aja yang bisa buat kotak? Aku pun bisa juga membuatkan kotak untuk kamu. Kau kok nggak menghormati keyakinan aku? Kau kok nggak menghormati ajaran agamaku? Kau kok nggak menghormati guruku? Kalau kita mau berkawan, ku hormati kamu, kamu hormati aku. Jadi jangan mau kita di kotak orang. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memikirkan perasaan kawan, perasaan saudara, lalu perasaan kita ke Nabi nggak kita jaga. Perasaan kita ke Allah, apa karena kita nggak jumpa mereka, nggak nampak mereka? Lalu di mana letak iman?
Padahal hidup ini singkat sekali. Berapa lama lah kita berkawan? Berapa lama lah kita bersaudara? Sayang kawan ada kepentingan, sayang saudara ada berada. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada, kasih kawan ada kepentingan. Itu yang cuma mau dipertahankan, itu cuma mau dijaga. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan kita terima luar biasa nanti di akhirat. Jangan pernah takut, jangan takut sendirian, karena mati pun sendirian, di liang lahat sendirian. Yang menolong kita amal soleh. Kuatkanlah keyakinan di fitnah akhir zaman. Demikian Bang Alfi. Terakhir Ustaz, untuk menutup pada malam hari ini, berkenan untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Qawi ya Matin, wahai Engkau yang Maha Kuat, qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sallim ajsadana wa dinana, selamatkan badan kami, agama kami, keyakinan kami. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, beramal lurus. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Allahumma sallimna wa sallimul muslimin, selamatkan kami, selamatkan saudara-saudara kami. Wansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Engkau tambah umur kami, jadikan tambahan umur itu sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Engkau takdirin kami mesti mati, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan istiqomah, diberikan kebaikan. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik semuanya sukses selalu, bahagia selalu, senang selalu karena Allah. Jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.